Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Jamis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom ya, teori model atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. John Dalton ini melakukan eksperimen berdasarkan hukum kekalahan massa, yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, tahun 1803 John Dalton menemukan teori mengenai atom ya dalam bukunya New System of Chemical Philosophy ya. Model atom Dalton berbentuk bulat seperti bola pecah ya, seperti bola kelereng atau bola bekel ya. Jadi bentuknya bulat ya. Menurut Dalton ya, yang pertama, atom merupakan partikel terkecil suatu unsur yang tidak dapat dipecah lagi. Jadi atom merupakan bagian terkecil yang sudah tidak dapat dipecah-pecah lagi. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua ya, atom dari suatu unsur yang sama memiliki berat, ukuran, dan sifat yang sama. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki berat, ukuran, dan sifat yang berbeda pula. Jadi logis ya, jadi misalnya ada atom besi dengan atom oksigen ya. Oksigen itu berupa gas ya nantinya ya, kalau besi berupa padatan atau namanya logam. Nah, itu otomatis dari segi berat ya, ukuran dan sifatnya otomatis akan berbeda. Tapi kalau atom oksigen dan oksigen akan sama ya, tapi kalau oksigen dan besi otomatis akan berbeda. Oke, teori selanjutnya adalah atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain ya. Reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mereaksikan antara atom H dan O ya, nanti hasilnya ya harus ada atom H dan O. Tidak mungkin ada atom yang lain atau tidak mungkin berubah menjadi atom lain ya. Itu maksudnya di sini ya. Jadi hanya penataan ya. Jadi tidak mungkin ada perubahan atau tambahan atom yang lain. Kemudian yang D, atom-atom bergabung membentuk senyawa memiliki perbandingan bulat dan sederhana. Jadi atom-atom ya kalau bergabung itu nanti membentuk bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi ini gambar model atom Dalton ya. Jadi cuma bulatan ya, seperti bola kastipol atau bola bekel boleh ya. Jadi intinya bulat ya. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model atom Dalton ya. Kelebihan model atom Dalton yang pertama, dapat menerangkan hukum kekalahan massa ya, massa zat sebelum reaksi itu tetap ya. Kemudian yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap ya oleh Proust. Yang ketiga, mulai membangkitkan minat penelitian terhadap model atom ya. Jadi yang utamanya yang ketiga ini ya. Kemudian kelemahan model atom Dalton ya. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain ya. Kemudian dua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Yang keempat, adanya reaksi nuklir. Suatu atom dapat berubah menjadi atom lain ya. Jadi terutama dengan model sifat radioaktif ya. Suatu atom ternyata bisa menjadi atom yang lain. Contoh, ada uranium ya, dia mengalami peluruhan bisa menjadi atom yang lain, misalkan thorium dan yang lain ya. Jadi sekarang suatu atom ya, terutama atom yang bersifat radioaktif itu bisa menjadi atom yang lain. Kemudian 5, seiring perkembangan iptek ya, ternyata apa? Atom itu terbentuk dari partikel dasar seperti proton, elektron, dan neutron ya. Jadi teori Dalton tadi yang bahwa atom ternyata bagian terkecil ya, ternyata ada yang paling terkecil lagi, itu bagian-bagiannya, yaitu ada proton, elektron, dan neutron.